to go to Mars. And what about that one? Come on! Come on! Suatu ketika di masa depan, manusia akhirnya bisa tinggal di planet Mars. Mereka membangun pemukiman di sebuah lembah yang dikelilingi tebing bebatuan. Tempat tersebut memiliki fasilitas penunjang kehidupan. Bahkan terdapat oksigen di wilayah tersebut yang membuat mereka bisa menghirup udara dengan bebas. Ada satu keluarga kecil yang tinggal di pemukiman tersebut. Mereka adalah Reza sebagai ayah, Ilsa sebagai ibu, dan Remy putri mereka yang masih belia. Sang ayah memberitahu putrinya bahwa bumi adalah planet asal manusia, yang artinya Remy ini lahir dan tumbuh di planet Mars. Sang ayah bercerita bahwa bumi adalah tempat yang sangat indah, penuh dengan oksigen, air, dan pepohonan. Tidak dijelaskan apa yang membuat mereka dikirim dan tinggal di planet ini. Ada kemungkinan terjadi sesuatu di bumi atau mereka dikirim dengan alasan penelitian. Keluarga tersebut menjalani kehidupan sehari-hari dengan harmonis. Sehari-hari Ilsa merawat tanaman, Remy bermain sepanjang hari, dan Reza pergi entah kemana. Suatu sore, tidak seperti biasanya, sang ayah terlambat pulang. Remy mencari ke sana kemari, namun sejauh mata memandang hanya terdapat tebing bebatuan tinggi. That's far enough. Ilsa kemudian memanggilnya. Ia melarang Remy pergi terlalu jauh, lalu memintanya segera masuk ke dalam rumah. It's coming, Remy. Malam harinya, saat Remy lagi belajar, sang ayah pulang. Namanya juga anak perempuan. Remy berlari menyambut kedatangan bapaknya. Namun Reza memperlihatkan wajah muram seperti ada yang sedang dipikirkannya. Remy kemudian menguping pembicaraan orang tuanya yang mendengar bahwa ada manusia selain mereka di luar sana. Tanpa ia sadari, Reza dan Ilsa mengetahui kalau Remy itu menguping pembicaraan mereka. Lalu mereka menghibur Remy bahwa tidak ada yang perlu ia khawatirkan. Reza memberitahu bahwa mereka beruntung memiliki tempat seperti ini. Bumi sudah tidak seperti dulu dan ia sangat yakin bahwa suatu saat nanti planet Mars akan seperti bumi. Malam sudah sangat larut, Reza dan Ilsa meminta Remy segera tidur. Keesokan paginya, saat Remy akan bermain keluar, ia melihat tulisan pergi di jendela rumah. Seseorang telah melakukan teror terhadap mereka, yang artinya memang benar ada manusia selain mereka di planet Mars. Reza memeriksa sekeliling rumah dengan senjatanya. Kemudian Lisa meminta Remy tetap berada di dalam rumah. Entah apa yang sedang terjadi, namun Reza terlihat sangat marah. Salah satu alasan kenapa Reza selalu pergi di siang hari adalah untuk berpatroli. Sudah sejak lama orang-orang asing itu mengawasi mereka. Ia tidak ingin keluarga kecilnya terancam dengan kedatangan mereka. Lalu Ilsa bertanya, apakah orang itu adalah anaknya? Belum diketahui apa maksud perkataannya, namun Reza mencoba menenangkan Ilsa bahwa mereka akan baik-baik saja. Namun tanpa mereka sadari, Remy keluar rumah untuk memberi makan babi peliharaannya. Remy! Ilsa melihatnya lalu meminta Remy segera kembali ke dalam rumah. Tiba-tiba ada dua orang asing muncul dari dalam kebun. Reza menembak salah satunya, sementara Lisa mencegat orang asing yang mengejar Remy kemudian membunuhnya.
Dan ternyata masih ada seorang lagi bersembunyi, kemudian terjadi adu tembak di antara mereka. I see him. Malam itu juga Reza berniat memburu satu orang asing yang masih hidup karena ia ingin mengakhiri teror yang dialami keluarganya selama ini. Beberapa jam setelah Reza pergi, Ilsa merasa ada yang mengendap-endap di luar rumah. Listrik tiba-tiba padam, terpaksa Ilsa bergadang hingga pagi untuk memastikan keselamatan putrinya. Namun hingga pagi hari menjelang, Reza tidak kunjung pulang. Mom? Mereka malah dikejutkan kehadiran orang asing yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Laki-laki itu adalah seseorang yang terlibat baku tembak dengan Reza di hari sebelumnya. Laki-laki itu bernama Jerry. Jerry berkata bahwa tempat ini dulunya milik orang tuanya. Bahkan ia lahir dan dibesarkan di tempat ini. Jerry dan dua rekannya melakukan perjalanan yang sangat jauh hanya untuk bisa kembali ke sini. Ia tidak tahu dan tidak peduli apa yang mereka perbuat terhadap orang tuanya. Namun Jerry meyakinkan bahwa ia datang bukan untuk menyakiti, melainkan untuk dapat tinggal di sini. To get back. I'm here to stay. I don't want to hurt you. Jerry kemudian memberi Ilsa dua pilihan. Mereka bisa tetap tinggal di sini selama tidak berbuat macam-macam atau meninggalkan tempat ini. Akan tetapi Jerry mengingatkan bahwa di luar lembah ini tidak ada apa-apa. Mereka tidak akan bisa bertahan hidup di luar sana. We can go, Mommy. We can go. Ilsa tidak memiliki pilihan, mau nggak mau ia tetap akan tinggal demi kebaikan Remy. Namun Ilsa tidak menyerah begitu saja. Ia masuk ke dapur, mengambil sebuah pisau bersembunyi, mencoba menyerang Jerry saat ada kesempatan. Sayangnya usahanya tersebut diketahui Jerry. Jerry dengan mudah melumpuhkannya. Lalu ia berkata sebaiknya Ilsa tidak berbuat macam-macam, atau anaknya akan menjadi yatim piatu dan tinggal berdua dengannya. Namun jika Ilsa ngotot tetap ingin membunuhnya, Jerry akan memberinya kesempatan. Selama 30 hari ke depan mereka harus berbuat baik dan tidak menyerangnya. Setelah itu ia akan meletakkan senjata di atas meja dan Lisa bisa menggunakannya untuk membunuhnya. My husband buried. Setelah itu mereka pergi ke bukit untuk mengubur jenazah Reza. Sementara Jerry mengubur dua temannya yang tewas sebelumnya. Jika apa yang dikatakan Jerry itu benar bahwa pemukiman ini dulunya milik orang tuanya, maka Reza dan keluarganya bukanlah penduduk asli. Mom, we can leave now. Remy kemudian berkata, apa tidak sebaiknya mereka pergi dari sini? Namun sang ibu menolak, mereka tidak bisa pergi karena tidak ada apa-apa di luar sana. Hari-hari berikutnya kehidupan berjalan seperti biasa. Ilsa mencoba bersikap normal, namun Remy masih belum bisa menerima kehadiran Jerry, orang yang telah membunuh ayahnya. Ia mulai menghitung jumlah hari di mana Jerry tinggal bersama mereka, lalu diam-diam mengintip dari atap jendela apa yang dilakukan Jerry di dalam rumah. Terlihat Jerry menyimpan senjatanya di kolong rumah. Setelah ia pergi, Remy membuka tas milik Jerry lalu menemukan sebuah masker. Ia juga menemukan sebuah lukisan yang kemungkinan adalah istrinya. Malam harinya, Jerry berkata kalau mereka memiliki persediaan yang cukup untuk mengembalikan pemukiman ini seperti semula. Luckily, we have everything that we need to get this. We got our work cut out for us. Yang artinya lembah ini dulunya jauh lebih subur daripada sekarang. Namun Ilsa tidak peduli, ia lebih memilih menyelesaikan pekerjaannya. Esok paginya, saat lagi beres-beres, Ilsa menemukan sebuah robot yang memiliki artificial intelligence. Robot itu bersikap layaknya hewan peliharaan. Remy memberinya nama Steve lalu bermain-main dengannya. Just a tool. What's his name? Can I go play with Steve? Malam harinya, Jerry memberitahu Ilsa alasan sebenarnya datang ke tempat ini. Awalnya, ia dan rombongannya tidak ada niat datang ke sini. Namun tidak ada tempat lain yang tersisa. Semua kota pemukiman lain hampir lenyap. Tidak ada yang tahu apakah masih ada manusia selamat di luar sana. Ilsa kemudian memberitahu bahwa mereka tidak membunuh orang tuanya.
Saat menuju planet ini, seseorang menembak pesawat mereka saat memasuki atmosfer. Ayahnya lah yang membawa mereka masuk ke tempat ini. Suatu ketika, saat Ilsa hamil 7 bulan, ayah Jerry menodongkan senjata dan menyuruh mereka pergi. Alasannya adalah karena mereka berasal dari bumi. Ilsa terpaksa melawan lalu membunuh ayahnya. Ia juga memperingatkan Jerry bahwa ia bisa saja membunuhnya kapanpun yang ia mau. Namun Jerry tidak ingin masalah mereka berlarut-larut. Apa yang sudah terjadi biarlah terjadi dan mereka harus mencoba berdamai satu sama lain. Good night. Good night. Keesokan harinya, Jerry menemui Remy yang sedang berada di kandang babi. Ia bertanya apakah Remy melihat gambar wanita yang ia simpan di dalam bukunya. Ia tahu bahwa Remy mengambilnya meski gadis kecil itu tidak mengaku. Namun Jerry tidak mempermasalahkannya, siapapun yang menemukannya boleh menyimpan ataupun memilikinya. Hari berganti hari, ketegangan mereka semakin berkurang. Ilsa mulai bisa menerima keberadaan Jerry. Bahkan 2 orang dewasa tersebut tidak bisa menolak rasa kesepian mereka kemudian saling menghibur. Kedekatan ibunya dengan Jerry membuat Remy kesal, sepertinya ia masih belum bisa menerima secepat itu. Keesokan harinya, Remy memutuskan pergi dari rumah. Remy meminta Steve tidak mengikutinya lalu menitipkan pesan kalau ibunya bisa membuat anak lagi untuk menggantikan dirinya. Go! Have you seen Remy? Hilangnya Remy membuat Ilsa panik lalu meminta Jerry mencarinya. Setelah berjalan cukup jauh, Remy sampai ke bagian lembah yang lebih gelap. Saat akan mendaki tebing bebatuan, ada sebuah penghalang misterius yang membuat ia tidak bisa melangkah lebih jauh. Jika diperhatikan, penghalang tersebut menjulang tinggi ke angkasa dan menutup sekeliling lembah, yang artinya pemukiman di mana mereka tinggal terlindungi oleh sebuah kubah raksasa yang tidak terlihat. Jadi bisa dibilang tebing bebatuan yang mengelilingi lembah ini adalah ujung di mana penghalang tersebut berada. Remy kemudian melihat ada sebuah lorong misterius di bawah tebing. Lorong tersebut rupanya adalah sebuah gerbang. Remy menekan tombol, kemudian pintu itu terbuka. Dari kejauhan, Remy mendengar panggilan ibunya, lalu Remy buru-buru masuk ke dalam. Remy terus melangkahkan kaki ke depan, kemudian pintu gerbang di sisi lainnya terbuka. Namun tiba-tiba Remy merasa kesulitan bernafas kemudian jatuh pingsan. Beruntung Jerry menemukannya lalu membawa Remy pulang ke rumah. Setelah sadar dari pingsannya, Jerry memberitahu bahwa di luar sana sangat berbahaya. Usianya masih 8 tahun saat orang tuanya memberitahu bahwa mereka hanya bisa bernafas di dalam sini. Selain tempat ini, dulunya ada kota dan pemukiman lain, tapi semuanya hampir lenyap. Jerry juga memberitahu bahwa atmosfer yang mereka buat dan mereka pertahankan meledak di angkasa. Mereka beruntung memiliki tempat ini di mana mereka bisa melanjutkan kehidupan dengan tenang. So you wanna know what's out there? Obviously. Nothing. Then where did you come from? Suatu malam, Ilsa menemui Remy. Sang ibu mengerti bagaimana perasaan putrinya yang masih merasa kehilangan sang ayah. Namun mereka tidak memiliki pilihan lain selain mencoba menjalani kehidupan mereka saat ini. You don't have to. Tepat di hari ke-30, Jerry menepati janjinya. Ia meletakkan senjata di atas meja. Jerry sudah lelah membebani dirinya selama ini, yang artinya Ilsa bisa menggunakan kesempatan itu untuk menebus nyawa Reza. You don't have to. Awalnya Ilsa berkata Jerry tidak perlu melakukan itu. Namun setelah berpikir ulang, Ilsa memutuskan akan menembaknya dari belakang yang ternyata tidak ada peluru di dalamnya. What are you doing? Ilsa kemudian lari ke dapur mengambil pisau untuk menyerang Jerry, lalu terjadi pertikaian di antara mereka yang menewaskan Ilsa. Menyaksikan kejadian tersebut, Remy berlari menjauh. Jerry mengejar, memeluk gadis itu lalu mencoba menenangkan dirinya. Please. Can you do that? Insiden tersebut membuat Remy yatim piatu.
Kini ia harus bertahan hidup bersama Jerry, orang yang telah membunuh kedua orang tuanya, meskipun konflik yang terjadi di antara mereka tuh sebenarnya tidak perlu terjadi. Tahun berganti tahun, Remy tumbuh menjadi seorang gadis remaja cantik. Ia masih setia memelihara babi kesayangannya. Suatu hari, Jerry mendatangi Remy. Babi itu sudah siap untuk dipanen, lalu ia memberikan senjatanya untuk menembaknya. Malam harinya, Jerry memberitahu Remy kalau besok ia ingin pergi ke lembah untuk berenang di sebuah danau buatan yang penuh dengan air. Remy tidak menjawab sepatah kata pun, namun sore harinya ia menyusul Jerry karena tertarik untuk berenang. I knew it. You miss me? It's Marky. Should you hop in? Enjoy. Setelah selesai, mereka pulang bersama. Lalu Jerry memberi Remy sebuah hadiah, yaitu lukisan ibunya yang ia buat sendiri. Okay. Remy menangis karena gadis itu menjadi ingat akan ibunya. Jerry memeluk Remy untuk menenangkannya, namun laki-laki itu malah tergoda akan kecantikan gadis itu kemudian menciumnya. Remy menjadi marah kemudian kembali ke kamarnya. Karena merasa bersalah, Jerry mendatangi kamarnya lalu menaruh lukisan ibunya di depan pintu. Keesokan harinya, mereka beraktivitas seperti biasanya. Remy pergi ke gudang menghabiskan waktu seharian merakit sebuah alat. Lalu di malam hari, ia mengambil masker yang ia simpan sejak kecil kemudian mencobanya. Saat makan malam, Jerry bertanya kepada Remy apakah dirinya baik-baik saja. Lalu ia membicarakan sesuatu tentang mempertahankan eksistensi manusia. Mereka harus mempertahankan keturunan, jika tidak mereka akan menjadi manusia terakhir di planet Mars. Remy sebenarnya belum ingin melakukannya, namun ia menantang jika Jerry menginginkannya, kenapa tidak memaksanya sejak dulu. Tentu saja Jerry tidak ingin melakukannya karena hal tersebut bisa membuat Remy membencinya. Like I said, we've got plenty of time. Saat hendak tidur, Remy menemukan Jerry berada di kamarnya. Ia terlihat sangat marah saat menemukan topeng masker miliknya. Semua masker oksigen sebenarnya sudah ia bakar agar tidak ada yang berani meninggalkan tempat ini. Namun Remy diam-diam menyembunyikan satu dan membuat masker oksigennya sendiri. Jerry bertanya, apakah Remy ingin meninggalkan tempat ini? Bukankah ia sudah diberitahu bahwa tidak ada apa-apa di luar sana? Kota-kota dan pemukiman sudah musnah. Selain di tempat ini, oksigen di luar sana sangat tipis, bisa membunuhnya dalam hitungan detik. Namun Remy tidak peduli lalu mencoba merebut masker itu dari tangan Jerry. Give me back my mask. Fucking mask. Jerry mendorong gadis itu terlalu keras, kepalanya membentur keran yang membuatnya pingsan. Jerry kemudian membawanya ke kamar, namun ia mengikat tangannya agar Remy tidak pergi kemana-mana. Setelah sadar, Remy berontak minta dilepaskan. Jerry mengancamnya dengan senjata, lebih baik mereka melakukan hal-hal yang berguna seperti membuat keturunan. Tiba-tiba, Steve, robot peliharaan Remy, masuk ke dalam lalu menembak Jerry. Jadi alat yang dirakit Remy sebelumnya adalah senjata otomatis yang ia pasang pada Steve untuk melindunginya. Setelah itu Remy keluar kamar, sementara Jerry pergi ke dapur untuk membersihkan lukanya. Tanpa ia sadari, Remy sudah berada di belakangnya kemudian menembaknya. Keesokan paginya, Remy mengubur jenazah Jerry di atas bukit bebatuan. Bagaimanapun juga, Jerry adalah orang yang telah menjaganya sejak kecil. Kini, Remy hidup sendirian. Ia bebas melakukan apapun yang ia mau meski merasa kesepian.
Sesekali ia tidur di samping kuburan ayah dan ibunya untuk mengingat masa lalu. Dan akhirnya Remy memutuskan akan meninggalkan tempat ini. Ia akan pergi ke dunia luar untuk mencari kebenaran apakah masih ada manusia di luar sana. Ia juga membangun kembali Steve agar robot itu memiliki kecerdasan lebih, lalu memintanya menjaga tempat ini setelah kepergiannya. You have to stay here. I'm going, Steve. This is your place now, okay? Setelah menggunakan masker oksigennya, Remy berjalan melewati lorong penghubung dua atmosfer. Sampai di sisi lain pintu, Remy melihat planet Mars yang begitu luas untuk pertama kalinya. Seperti apa yang dikatakan Jerry bahwa tidak ada apapun di dunia luar, hanya ada padang gurun kosong di hadapannya. Tentunya Remy tetap akan menjelajah dunia baru untuk bertemu dengan manusia lainnya dan akhirnya film pun selesai. Salah satu hal yang membuat kita bertanya-tanya, apakah ada manusia selamat di luar sana? Apakah di bumi masih ada kehidupan? Jawabannya bisa ya dan bisa tidak. Jerry sebelumnya berkata bahwa kota-kota dan pemukiman di luar sana hampir lenyap, yang artinya belum semuanya musnah. Masih ada kemungkinan manusia yang selamat di planet Mars. Peperangan dan konflik yang terjadi antar sesama penduduk planet Mars adalah salah satu penyebab hancurnya peradaban yang sudah dibangun. Konflik tersebut sudah terjadi sejak Jerry masih kecil, yang artinya manusia membangun peradaban di planet Mars sudah sejak lama. Seperti yang kita ketahui bahwa lembah di mana Remy tinggal dikelilingi kubah transparan yang memiliki kandungan oksigen dan air yang melimpah. Mungkin dulunya ada banyak tempat-tempat seperti itu. Namun pada akhirnya manusia saling berperang dan menghancurkan segalanya. Itulah alur film Settler. Terima kasih sudah menonton. Sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.